Kita akan belajar lagi di modul kali ini. Kita akan fokus ke Bitcoin. Kita akan kembali lagi ke Bitcoin. Kali ini kita akan menggali lebih dalam terkait transaksi. Jadi mungkin kalau Anda sudah pernah membuat transaksi di Bitcoin, mungkin dengan menggunakan wallet atau mungkin membuat sendiri. Nah, kita akan menggali lebih dalam lagi sebenarnya transaksi di Bitcoin itu seperti apa sih? Satu catatan, jadi kita tahu sendiri bahwa di dalam Bitcoin itu berapa tahun belakangan ini banyak perkembangan, di antaranya Segwit, kemudian beberapa model alamat, beberapa model address gitu ya, ada namanya batch, kemudian BC1. Nah, material yang disampaikan pada modul ini tidak termasuk dari versi-versi atau perkembangan yang terbaru itu ya. Kenapa? Karena masih sangat sedikit tools-nya untuk menguji coba Segwit. Memang untuk teorinya mungkin sudah banyak, tapi untuk tools-nya memang masih terbatas. Jadi kita akan batasi untuk topik Bitcoin transaksi atau transaksi Bitcoin yang tradisional ya, sebelum Segwit. Pertama kita akan kembali dulu memahami lagi kembali ke transaksi Bitcoin sebelum masuk ke advance-nya ya. Kita harus tahu dulu. Mengingat lagi, sebenarnya transaksi Bitcoin itu seperti apa? Atau yang dulu mungkin sudah dibahas, kita akan bahas ulang sedikit saja. Strukturnya sebuah transaksi Bitcoin, misalnya ada transaksi 0, teks 0 yang ini yang sebelah kiri ya, paling kiri. Itu ada inputnya, kemudian ada outputnya. Nah, di sini inputnya 1, namanya input 0. Kemudian outputnya ada 2, output 0 dan output 1. Nah, kemudian kalau kita lihat di transaksi 1, TX1 ini ada input 0. Nah, input 0 ini asalnya dari mana? Dari transaksi sebelumnya. Misalnya ini dimiliki oleh satu orang atau satu wallet. Jadi ketika seseorang membuat transaksi, misalnya melakukan pembayaran pada waktu beli kopi gitu ya, melakukan pembayaran sebanyak 50.000 satoshi kepada warung kopi. Kemudian uangnya adalah 100.000 satoshi. Dia dapat kembalian 50.000 satoshi, dia bayar 40.000 satoshi, sisanya adalah fee, biaya. Nah, kemudian si tukang atau warung kopi tadi itu kan punya 40.000 dari pembayaran tadi. Jadi ketika dia membuat transaksi, itu mereferensi, inputnya adalah referensi dari transaksi yang tadi, transaksi pembayaran kopi tadi. Jadi ini harus ada transaksi sebelumnya. Sama seperti kalau kita menerima uang kertas atau uang koin, itu kan ada transaksi sebelumnya. Kita harus menerima uang tersebut dari orang lain, tidak mencetak sendiri. Jadi artinya ada histori pembayaran atau histori transaksi yang sudah terjadi sebelumnya. Gitu kalau di Bitcoin. Sama seperti pembayaran uang kertas atau uang koin. Gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat juga di transaksi TX0 itu ada uang kembaliannya. Nah, ini sebenarnya ini kembali ke wallet asal bisa jadi. Atau bisa juga ini adalah wallet asal. Itu sembarang. Sebenarnya tidak ada aturan khusus mana yang harus jadi kembalian. Tidak ada sebenarnya. Kemudian ini transaksi akan terus berulang. Jadi ada input itu berasal dari output sebelumnya, kemudian output nanti akan diferensi oleh transaksi setelahnya dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya membentuk historis gitu. Jadi atau membentuk anak panah ini ya. Dari sinilah kita bisa melacak dari mana asal transaksi atau dari mana koin yang kita terima. Nah, ini biasanya dipakai untuk melakukan pelacakan transaksi, terutama transaksi-transaksi ilegal atau transaksi mencurigakan. Dan jadi bisa terlihat dari struktur seperti ini, gitu ya. Nah, input ini sebenarnya adalah answer atau jawaban dari puzzle. Jadi output ini adalah puzzle-nya atau pertanyaannya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kalau belum ngerti itu pertanyaan seperti apa sih? Nah, itu akan kita bahas lebih lanjut di modul kali ini. Kemudian ada input, kemudian ada output. Jadi kalau input itu adalah jawaban, output adalah puzzle. Jadi ini adalah pertanyaan, ini jawabannya. Kalau jawabannya tepat, artinya si transaksi ini berhak melakukan atau berhak menghabiskan uang ini atau berhak membelanjakan uang yang ada di dalam output 0. Seperti itu. Transaksi standar biasanya setidaknya ada satu input, satu output. Itu transaksi yang normal yang dibuat oleh wallet-wallet biasa ya.
Nah, tapi juga ada transaksi yang tidak normal. Misalnya apa? Misalnya ketika ada namanya transaksi Coinbase. Itu transaksi yang dipakai oleh miner untuk mengumpulkan fee, juga untuk menerima income atau menerima reward dari sebuah blok. Nah, itu sebenarnya tidak ada inputnya. Seperti itu. Jadi langsung output. Nah, itu transaksi Coinbase. Tapi umumnya untuk transaksi-transaksi yang dibuat oleh wallet, ya ada input minimal 1, ada output minimal 1. Kalau tidak ada outputnya gimana? Kayaknya bisa nanti fee-nya atau koinnya semua diklaim oleh si miner.